Ya, makanya dalam istilah saya yang tadinya cancel culture kemudian bisa berubah menjadi cancer culture. Karena itu betul-betul mematikan, artinya orang yang kemudian sudah dituding bahkan jauh dari proses hukum yang ada, misalnya kalau dalam konteks proses hukum itu dia sudah tanda kutip terpenjara, sudah terhukum dan sebagainya, baik dalam konteks sosial, dalam konteks ekonomi dan sebagainya. Ini sebuah pandemi sosial yang memang cukup mengerikan ya dalam konteks dunia digital. Dan viralitas yang berisi opini membabi buta itu akan semakin memperkuat polarisasi yang ada di lini masa. Karena menariknya adalah manusia pada dasarnya itu hanya ingin mendengar apa yang ingin dia dengar, hanya ingin melihat apa yang ingin dia lihat, dan itu mendapatkan panggungnya di ruang media sosial. Makanya tidak heran kalaupun kemudian ada pakar yang berbicara sebuah opini A, tapi kalau saya, Devi, memang dari awal tidak meyakini hasil A, apapun yang dikatakan oleh pakar yang menyebutkan bahwa sebenarnya hasilnya A, maka saya tidak akan percaya. Saya akan percaya pada orang yang mengatakan B walaupun dia bukan ahli, karena saya percaya sudah punya keyakinan sebelumnya bahwa orang tersebut adalah B misalnya. Jadi memang yang menarik adalah dalam konteks dunia digital, dan ini menjadi PR seluruh dunia gitu ya, bahkan level pemerintahan di banyak negara sedang memikirkan. Karena gini, post-truth itu apa sih? Post-truth itu adalah ketika yang disebut benar itu adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang saya yakini. Bahaya betul karena setiap orang punya keyakinannya masing-masing gitu ya. Nah ini yang memang sekarang makanya pemerintah juga aktif melakukan program literasi digital. Salah satunya adalah itu, agar membiasakan masyarakat kita menjadi lebih objektif. Karena uniknya masyarakat kita ini belum seperti Barat misalnya, yang pernah memasuki dari era masyarakat lisan, kemudian masuk ke masyarakat tulisan, baru pindah ke masyarakat digital. Kita dari masyarakat lisan tiba-tiba lompat ke masyarakat digital. Jadi tradisi objektivitas, tradisi untuk melihat data, fakta dan bersabar terhadap sebuah proses itu tidak terjadi. Ini yang kemudian membuat banyak sekali orang yang akhirnya mengalami yang disebut dengan cancel culture tadi, dan di ujung baru ketahuan bahwa dia sebenarnya tidak bersalah misalnya. Media kemudian sebagai satu-satunya sekarang yang bisa kita andalkan, karena kan kalau media yang benar artinya seperti jurnalis Metro atau media-media online yang resmi itu pasti akan melalui sebuah proses panjang dalam mengungkapkan sebuah fenomena atau kasus. Memang ini tidak bisa kerja sendirian, semua pihak, akademisi, media, civil society harus kerjasama untuk juga, nah ini menariknya, sebenarnya berita positif itu jauh lebih banyak, berita yang benar itu sebenarnya jauh lebih banyak, tapi dia tidak contagious, dia tidak menular, tidak diviralkan. Yang jelek-jelek, yang buruk-buruk itu contagious betul, viral betul. Nah jadi PR kita sekarang adalah gimana caranya bareng-bareng menyebarkan berita yang positif agar kemudian pelan-pelan mengimbangi tsunami informasi yang cenderung negatif. Memang bangsa kita ini secara sosial itu kan karakternya lokomotif gerbong atau yang biasa disebut dengan istilah patron klien. Nah memang besar harapan justru para lokomotif-lokomotif itu bisa menjadi salah satu teladan dan contoh dalam konteks kesabaran. Biasanya followernya, jamaahnya, pengikutnya akan ngekor sebagian besar. Tetap saja ada sebagian yang memang kemudian memiliki pendapat yang berbeda. Tapi artinya kalau kita semua dalam hal ini para lokomotif yang dibantu juga oleh media. Lokomotif itu siapa sih? Orang-orang yang memiliki kewibawaan dan didengar oleh publik. Itu biasanya siapa? Orang-orang yang berkuasa lah. Bukan saya itu bukan dalam konteks hanya tokoh politik gitu, bukan, tapi orang-orang yang memang ketua geng, ketua circle di Instagram, di TikTok dan sebagainya, itu juga elit dalam konteks peradaban digital ini. Nah, kemudian orang-orang yang memang influencer-influencer yang memang memiliki anggota yang banyak. Ketika mereka bergerak bersama dalam semua kasus ya, tidak dengan segera kemudian mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan opini yang serampangan, mudah-mudahan ini juga akan membantu masyarakat kita untuk lebih bijak dalam hal menyikapi berbagai kasus. Karena sederhananya apa? Di era yang penuh dengan rezim kecepatan ini digital, hanya masalah waktu kok kita semua berpeluang untuk
melakukan kesalahan dan kemudian berada di posisi yang difitnah, dituding tanpa ada kesempatan untuk menjelaskan dan menunggu penjelasan dari para ahli. Pada akhirnya kita ini kan negara hukum. Kalau sifat-sifat tuduhan tadi sudah betul-betul membahayakan gitu ya, karena misalnya gini, tuduhan tersebut misalnya sampai berujung pada aksi kekerasan di dunia nyata, gara-gara misalnya opini yang begitu keras membuat muncul kebencian di benak masyarakat ketika mengklik dan sebagainya, sehingga ketika dia di lapangan dia sampai melakukan aksi sederhana, misalnya kalau ketemu orang tersebut sampai mohon maaf melakukan kekerasan fisik, dan itu sering kali terjadi gitu ya. Jadi bahayanya media sosial jangan dianggap enteng, ini benar-benar bisa di follow up di ruang nyata. Nah kalau sudah demikian maka akan berhadapan dengan hukum. Nah ini bisa jadi menjadi salah satu opsi untuk memberikan pelajaran. Tapi yang kedua, menarik misalnya seperti yang dilakukan oleh orang yang kemudian memfitnah segala macam dan lain-lain, kemudian beliau memaafkan dalam konteks restoratif justice. Nah, ini juga menjadi satu pilihan yang menarik, bahwa artinya oke, Anda ditangkap, tapi kemudian ada pemaafan. Nah, tapi derajat pemaafan itu kan juga ada aturan mainnya. Nah, ini yang mudah-mudahan juga akan menjadi pelajaran literasi hukum bagi kita semua tidak terkecuali. Karena mohon maaf, dalam berbagai data menunjukkan orang yang sering gegabah ini nggak ada hubungannya dengan tingkat pendidikan. Karena ketika masuk dunia digital, mereka bisa berubah menjadi siapapun meskipun berpendidikan sekalipun.